Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komunitas Terapis Indonesia KTI. Saya Romi dari Sidoarjo, menyapa teman-teman semuanya. Selamat siang, apa kabar pada siang hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam limpahan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita akan mencoba berbincang-bincang bersama salah seorang narasumber kita, yaitu Bapak Irwan Dwi Gustanto ya. Kita akan berbincang dengan tema EFT ya, terapi EFT. Seperti apa? Yuk kita tanyakan langsung kepada Pak Irwan. Sebelumnya kita sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Irwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Romi. Gimana, sehat-sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana Pak Irwan? Alhamdulillah saya juga segar. Bisa menyapa dan bertemu dengan teman-teman terapis Indonesia. Alhamdulillah. Ini kita mau membahas tentang terapi EFT nih Pak. Seperti apa itu Pak, terapi EFT itu? Ya, sebelum kita membahas inti dari terapi Emotional Freedom Technique ini, atau orang bisa menyebut EFT atau EFT, saya ingin dulu menyapa teman-teman terapis Indonesia, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat di rumah masing-masing. Materi ini adalah materi yang akan saya berikan berdasarkan sebuah permintaan dari suhu di Makassar sana ya. Suhu Lutfi ya, jadi saya menaruh hormat pada beliau. Ada dua orang di sana yang menjadi panutan saya, satu yang bernama Saharudin Daming dan yang kedua ini Pak Lutfi ini. Jadi dua orang itu orang yang luar biasa untuk aset Indonesia lah, aset Indonesia. Oleh sebab itu ketika Pak Lutfi bilang, Suhu Lutfi bilang bahwa ini Pak Irwan harus memberikan pengantar EFT, saya langsung bergegas gitu, langsung ya bersedia memberikan kepada teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat untuk melengkapi apa yang sudah menjadi keahlian dari teman-teman gitu. Nah, EFT ini adalah sebuah teknik pengobatan atau terapi yang menggabungkan antara psikologi dan teori energi dari Tiongkok. Jadi kan teman-teman sudah belajar meridian kan ya, dan itu sangat bermanfaat untuk melengkapi keahlian teman-teman dalam memberikan pengobatan pada pasien. Wah, begitu ya Pak. Gitu ya. Jadi penggabungan ini luar biasa karena psikoterapi itu mendasarkan pada prinsip-prinsip emosi untuk menanggulangi trauma, lalu menanggulangi fobia dan hal-hal emosi lainnya dengan dasar reframing atau membungkus atau merehabilitasi memori-memori masa lalu di pikiran manusia. Prinsip ini berjalan begitu, tapi banyak hal di realita kehidupan ternyata tidak bisa diselesaikan dengan cara itu. Bahkan ada beberapa yang bertahun-tahun tidak selesai begitu. Gitu ya. Nah, satu hari di tahun 80-an itu ada namanya Dr. Roger Callahan. Itu punya pasien namanya Mary. Dia fobia air, jadi intense aquaphobia gitu ya. Kalau ngeliat air dia mual-mual gitu perut. Jadi ada ya Pak ya ada begitu ternyata begitu, dan dia berobat sama dokter Callahan ini diterapi secara psikoterapi. Digambarkan di situ lama sekali gitu, berbulan-bulan, dan akhirnya sampai agak putus asa, tidak juga selesai. Fobia ini masih menggeragoti si Mary ini. Lalu dokter Callahan ini dia kan belajar psikoterapi dan belajar lain-lainnya, termasuk dia belajar akhirnya meridian. Nah, karena dia tahu bahwa mual-mual di Mary ini adalah karena persoalan di lambung dan khusus atau limpanya begitu, maka diketuklah
titik meridian di bawah mata. Oh, iya, iya, iya. Itu apa? Titik meridian apa situ? Lambung ya? Iya, lambung 6 Pak itu Pak. Lambung 6 diketuk-ketuk itu kalau ditusuk jarum pakai jarum, diakupresur menggunakan jari ditekan. Nah, ini dia hanya diketuk-ketuk ringan saja. Ringan begitu, dan si Mary-nya merasa lega gitu. Iya, Dan iya. anehnya ketika sampai rumah si Mary-nya ini berteriak-teriak di dekat kolam renang karena dia merasa sudah hilang, udah nggak ada rasa takutnya, mualnya juga hilang begitu. Oh, Dua, gitu ya. 2 minggu kemudian dokter Kalahan menelpon si Mary ini suruh datang lagi berobat. Kata Mary, buat apa saya berobat, saya sudah sembuh. Gitu. Nah, dengan Sudah begitu akhirnya dokter Kalahan ini uji coba titik-titik meridian lainnya begitu. Iya. Dan akhirnya mempunyai murid namanya itu Gary Craig. Nah, Gary Craig ini mempelajari dari dokter Kalahan ini dan merumuskan, menyederhanakan tekniknya hingga 10 tahun kemudian di tahun 90-an dia merumuskan EFT ini, Emotional Freedom Technique, yang tadinya Kalahan teknik menjadi Emotional Freedom Technique. Gitu. Iya, iya. Nah, jadi dengan begitu Gary Craig berjasa untuk menyebarluaskan ini kepada kita, pada orang awam gitu ya. Orang awam. Dan di Indonesia itu dibawa oleh Bapak Faiz ya dan kawan-kawan lainnya gitu, tapi dia membuat buku namanya SEFT, SEFT, jadi Spiritual Emotional Freedom Technique. Dan di tahun 2008 saya belajar. Nah, pribadi saya sendiri, saya belajar dengan tunanetra waktu itu, namanya Agus AR ya. Agus A. Rozak gitu loh, saya Agus AR, Jakarta. Saya belajar dengan dia belajar dengan Pak Faiz. Jadi ilmunya urutan dari situ. Nah, kemudian tahun 2008 saya belajar dengan Pak Adi W. Gunawan di Supercamp di Surabaya. Itu di sana saya belajar, dan jadi referensi yang kita pakai saat ini 2 buku, yaitu SEP karangan Pak Faiz, 2 buku Quantum Life Transformation karangan Bapak Adi W. Gunawan. 2 buku referensi ini yang kita pakai. Jadi Bapak Faiz menggunakan tambahannya SEP, spiritual, Pak Adi menambahkannya hipno. Jadi Pak Adi menambahkannya hipno EFT. Begitu. Nah, jadi mungkin kita dalam hal ini, saya tidak tahu, mungkin kombinasi keduanya gitu. Jadi yang saya praktekkan saja saya akan sampaikan kepada teman-teman ini. Secara singkat mungkin itu. Jadi nanti prinsip kerjanya adalah bahwa segala penyakit, gangguan di dalam diri kita itu didasarkan atas gangguan energi dalam tubuh. Gitu. Gangguan energi dalam tubuh salah satunya gangguan emosi. Gitu. Jadi ujungnya Mas Romi dan teman-teman, bahwa gangguan mental atau gangguan yang sudah sampai taraf fisik, jadi gangguan mental ini awalnya mental saja, tapi nanti pada tingkat lanjut dia akan membawa ke fisik ya, psikosomatis itu. Ketika misalnya gangguan mental itu sebetulnya sebuah sinyal bagi diri kita bahwa ada sesuatu yang tidak terpenuhi dalam diri kita, begitu awalnya begitu. Tetapi karena tidak direspon secara baik, akhirnya dia mengerucut ke dalam fisik manusia supaya si manusia ini menyadari akan gangguan itu. Sebetulnya itu kebaikan tubuh kita sebetulnya. Bukan gangguan, awalnya begitu. Jadi dia merupakan simptom, merupakan informasi yang penting bagi diri kita bahwa ini ada gangguan, sesuatu gangguan dalam diri kita. Tolong direspon begitu. Karena kita tidak merespon, akhirnya dia tambah kuat. Untuk segera mencerkam kita, gitu, ya, dalam bentuknya fisik akhirnya begitu. Nah, menurut pengobatan Tiongkok, ini kan adalah gangguan dari energi tubuh yang tidak seimbang. Iya, benar sekali, Pak. Bisa kelebihan energi, bisa kekurangan energi. Begitu. Dan ada pintu, betul. Dan ada pintu-pintu energi yang bisa dipengaruhi untuk melepaskan atau menambah energi kan gitu. Oh iya Pak. Betul. Nah, sedang psikoterapinya adalah dengan diberi stimulan energi itu, maka diharapkan emosi yang ada di dalam tubuh kita itu, dalam memori kita itu lepas.
lepas sehingga otomatis keseimbangan tubuh akan terjadi. Iya, akan kembali. Jadi gampangnya gini Mas, kalau penjelasan secara sederhana ya, Iya. bahwa tubuh kita ini terjadi sesuatu karena otak itu memutuskan sesuatu untuk mengeluarkan hormon tertentu agar tubuh kita menjadi bisa beroperasi. Iya. Contohnya begini, kalau seseorang ini sedih misalnya Mas Romi tinggal pacar misalnya gitu ya, jangan. kan sedih dong. Ini pacar yang pertama kan, Mas Romi ada pacar yang kedua kan, jadi nggak masalah gitu. Koleksinya banyak ini. Nah, sedih itu otak akan di posisi limbiknya, di amigdalanya itu akan mengeluarkan suatu hormon, di mana hormon itu memerintahkan mata untuk mengeluarkan kelenjar air mata. Gitu. Iya. Nah, itu kalau diukur dengan EEG, dengan alat begitu, ketika orang meneteskan air mata itu posisinya theta loh, Mas. Jadi posisinya dalam itu, maksudnya gelombang otaknya sedang rendah, ya. Ya gitu. Jadi hati-hati kalau sedang orang lagi menangis, itu sugesti akan mudah masuk. Oh iya, Pak. Jadi kalau orang kita menghadapi pasien kita sedang menangis, tolong dinasihatinya yang baik-baik, karena itu sugestinya betul-betul akan masuk tanpa difilter. Gitu. Kali kalau dalam keadaan sadar, sebuah sugesti itu akan difilter oleh keadaan kondisi sadar kita. Iya. Gitu. Tapi kalau misalnya orang sedang menangis, itu dalam keadaan theta, dia tidak memfilter lagi, dia masukkan semua informasi yang ada begitu. Gitu ya Pak ya. Nah, misalnya itu nanti kita bahas lagi lebih lanjut ya soal itu ya. Tapi kita kembali lagi ke EFT. Jadi saya sedang menjelaskan bagaimana emosi-emosi itu memicu kelenjar-kelenjar tubuh kita sehingga menimbulkan efek di tubuh kita. Iya. Jadi para dokter Barat yang menggunakan prinsip kimia menggunakan memori-memori emosi ini, lalu mereka masuk ke dalam memori itu, meneliti dan memberikan satu resep-resep kimia agar kondisi otak kita merefresh atau nggak menekan supaya memori-memori itu tidak mengganggu fisik. Jadi diberi obat penenang dan sebagainya. Gitu. Oh iya. Ya, tapi kedokteran timur menganggap bahwa memori-memori itu sebuah energi saja, sehingga energi inilah yang dipengaruhi lewat jarum akupuntur, lewat tekanan jari di akupressure, atau lewat ketukan ini. Jadi EFT ini melalui ketukan, sehingga itu mempengaruhi energi, dan energi itu mengalami keseimbangan, akhirnya emosi yang tertanam di memori manusia itu akan lepas dan menjadi netral kembali begitu. Jadi secara teori cara kerjanya demikian. Iya. Mudah-mudahan itu bisa dimengerti. Betul. Dari kedokteran Barat dan Timur ya Pak ya. Iya. Iya. Kemudian berarti hampir semua titik meridian bisa dipakai ya Pak ya? Sebenarnya semua meridian kan bisa dipakai. 361 titik itu kan sebetulnya bisa dimanfaatkan untuk mempengaruhi energi keseimbangan yin dan yang-nya ya, dan prinsip 5 unsur itu ya. Nanti para suhu di komunitas ini bisa menjelaskan gitu, mungkin suhu Deden atau suhu Lutfi ya. Saya tidak menguasai itu. Tetapi ini oleh Gary Craig sudah diringkaskan sedemikian rupa, dan titik-titik major lah yang ditekan atau diketuk, di typing, sehingga itu bisa mempengaruhi emosi dalam tubuh kita, begitu. Jadi cara kerja EFT sedemikian itu, dan cara kerjanya sederhana sekali. Sederhana sekali, hanya membutuhkan waktu sekitar 15 menit sampai 30 menit. Mungkin kurang, kalau sudah sangat ahli bisa 3 sampai 5 menit saja. Oh, cepat sekali Pak ya. Cepat sekali, dan kelebihannya adalah Anda percaya atau tidak percaya, tetap EFT ini punya dampak yang bagus begitu. Hanya kalau Anda percaya, tentunya sugestinya akan lebih dalam, lebih kuat, dan lebih cepat ya.
Tapi kalaupun tidak, asal diulang-ulang beberapa hari atau 1 bulan ya juga tetap bisa punya dampak begitu. Karena titik meridian itu kan sudah diteliti sedemikian rupa, jadi ketika itu diketuk tetap ada pengaruhnya. Begitu. Nah, yang kedua, lebih efektif lagi ketika si pasien ini cukup mengidentifikasi masalahnya itu detail gitu. Pengaruhnya akan lebih kuat lagi. Harus bisa diceritakan seperti apa jelasnya gitu ya Pak ya? Ya, lebih jelas akan lebih baik begitu. Misalnya begini, contohnya dia fobia sama katakanlah yang agak aneh-aneh ya, misalnya fobia dengan ketinggian misalnya ada. Atau contohnya istri saya lah dulu, dia fobia dengan kegelapan. Oh iya. Gelap. Jadi kalau dia gelap, maksudnya gitu, Pak. Lampu mati ya, padam itu, lampu bukan mati ya, padam. Iya, padam. Lampu padam itu dia seakan-akan ditekan dan tidak ada nafas gitu. Jadi udara ini oksigennya hilang juga gitu. Seolah-olah sesak langsung Pak ya? Sesak nafas dan dia harus mencari atau dia keluar rumah sebisa mungkin atau dia mencari lampu atau mencari korek, lilin apapun lah pokoknya yang ada cahaya begitu. Dan anehnya itu dalam keadaan tidak sadar pun bisa. Jadi dalam tidur gitu, lalu kita matikan lampunya betul-betul petang, dia bangun dan dia mencari tadi, dia merasa sesak itu. Begitu Pak ya. Saya pikir dulu itu bohong-bohongan gitu. Saya ngetes, akhirnya saya matikan lampu dan dia terbangun terengah-engah begitu. Ya inilah kelinci percobaan pertama saya gitu kan gitu. Dan itu ternyata setelah bisa ditelusuri penyebabnya, ya mudah saja ya, tadi 3-5 menit sudah. Mudah Jadi kalau kita bisa detail apa yang dirasakan takut oleh dia, dan itu akan lebih kuat gitu. Jadi komponen takut gelapnya itu gelap apa gitu, gelap karena lampu mati, gelap karena tidak ada cahaya, gelap karena apa begitu. Dan kalau lebih bisa detail dan penyebabnya dulu misalnya apa, bisa tahu, dan di EFT ini dia akan mudah sekali recovery emosinya. Ya, penyakit-penyakit yang bisa diselesaikan itu kita identifikasinya bagaimana? Bisa menilai ini bisa, oh ini tidak bisa, ini bukan ranahnya EFT. Bagaimana itu Pak? Jerry Craig menyatakan semua masalah baik emosi maupun fisik, ya. Yeah. Dan berdasarkan pengalaman saya pun demikian, fisik juga bisa, emosi juga bisa. Bahkan emosi-emosi yang tidak pernah terpikirkan, misalnya sulit belajar, menghafal sulit, gitu itu bisa dipakai. Misalnya kita menghafal, teman-teman yang Muslim menghafal Quran misalnya, kok sulit ya, dicoba saja dipakai EFT ini. Iya. Dicoba saja, jadi tidak salahnya. Itu dia lihat progresivitasnya. Jadi seminggu setelah menggunakan EFT gimana, tambah lagi seminggu lagi, setelah sebulan gimana, yang tadinya 1 ayat bisa nggak jadi 5 ayat gitu. Bahkan sampai demikian gitu. Jadi untuk juga perform ya, jadi performan dari diri kita juga itu dianjurkan juga. Tapi saya memberi ini pada teman-teman, ya teman-teman basicnya massage saja gitu basicnya. Jadi tetap panti pijatnya tetap buka panti pijat biasa, dan ini dipergunakan ketika misalnya pasien keluhannya sudah sangat menyiksa dia, dan dengan massage, dengan acupressure, dengan lainnya juga progresnya kecil, coba ditambah ini. Gitu. Jadi ketika ini dipakai dan bisa dimanfaatkan, ini kan merupakan senjata kita juga. Jadi diam-diam kita punya senjata rahasia untuk pamungkas gitu kan. Iya, benar sekali. Jadi ibarat guru-guru silat kita di Makassar sana kan sebuah senjata rahasia gitu. Iya. Begitu Mas, pengantarnya. Oh iya, terima kasih Pak Irwan. Oke, teman-teman KTI, obrolan akan kita lanjutkan ya. Kita istirahat dulu, kita akan lanjutkan setelah yang mau lewat ini.